Pelan tapi pasti, malam mulai turun. Rasa lelah yang menggerogoti sekujur tubuh kalah oleh gelap yang merayap turun laksana selimut dari langit untuk menyelimuti bumi. Pandangan mulai terhalang oleh temaram, namun gelap tak mampu menjejakkan kekuasaannya di kota Wakanda. Gemerlap lampu jalan, lampu-lampu gedung bertingkat, serta aneka lampu dari berbagai kendaraan terus menggeliat, memamerkan kekuatan untuk membebaskan diri dari jajahan kegelapan. Perseteruan antara kekuatan alam dan kekuatan otak yang jarang disadari oleh umat manusia yang berjejal di dalam angkutan umum atau kendaraan lain. Yang ingin segera tiba di rumah setelah menunaikan kewajiban sebagai karyawan. Entah karyawan tingkat tinggi, menengah atau karyawan rendahan. William memandangi malam kota Wakanda yang terus menggeliat dari jendela Hotel Lapendos. Sesekali jari telunjuknya mengetuk kaca jendela dengan irama cukup teratur. Lapendos adalah salah satu hotel bintang 5 yang ada di Wakanda, yang juga merupakan salah satu hotel milik keluarga Omdo Sastro-Dimerja, ayah dari William Sastro-Dimerja. Pelan, William melirik jam tangan bertabur mutiara yang melingkar di pergelangan tangan kanannya. Ada sesungging senyum menghiasi bibir tipisnya. Sambil melangkah pelan diambilnya HP di saku celananya. Segera dia menghubungi Bayu sambil membanting pantatnya di sofa. Sementara itu Bayu yang sedang asyik dengan Elsa, sekretaris pribadinya, tak menghiraukan bunyi yang berasal dari HP-nya. Kening William berkerut ketika suara di HP-nya berhenti berbunyi. Sialan, maki William, pakai nggak diangkat lagi. Lagi ngapain sih tuh anak, udah bosan hidup apa? Lanjut William dengan wajah aneh. Lalu dengan menahan kesabaran William menghubungi Bayu lagi untuk kedua kalinya. Kembali tak diangkat, dasar anak setan. Seringai Bayu dengan kilat mata membunuh. Elsa yang merasa terganggu dengan suara dering HP segera mendorong tubuh Bayu yang menindihnya di atas kursi panjang. Bayu melenguh. Sambil menghembuskan napas berat dia menatap wajah cantik Elsa dengan gusar. Elsa mengembangkan senyumnya, berusaha untuk mengusir kegusaran yang memenuhi sorot mata kekasih gelapnya. Lihat dulu, mungkin itu telepon penting, bisik Elsa di telinga Bayu dengan manja. Bayu memaksakan bibirnya mengembang senyum. Membalas senyum Elsa. Diambilnya HP yang tergeletak di meja. Ada pendar keterkejutan di wajah tampannya begitu dia tahu siapa orang yang menelponnya. Wih, William. Bisik hati kecil Bayu seraya menempelkan HP ke telinganya. Ada apa bos muda? Tanyanya buru-buru sambil menenangkan detak jantungnya yang berdetak kencang seperti lonceng gereja. Pakai nanya lagi lo, semprot William penuh makian. Sibuk apa sih lo sampai gue harus nelpon berkali-kali? Lanjut William dengan intonasi tak berubah sedikit pun. Ya sibuk kerja bos, memangnya sibuk apa lagi? Sahut Bayu sambil mengelap dahinya yang mendadak basah oleh keringat. Anjir, pakai bohong lagi loh. Tukas William, memangnya kerjaan lo apaan sih selain ngitung duit dan meraba-raba bokong bahenol milik pegawai lo? Bayu tersenyum kecut. Membenarkan perkataan William yang kerap mengatainya dengan ejekan si muka cabul. Sementara tak jauh dari hadapannya Elsa tersenyum sumringah, setelah tahu pasti bahwa orang yang sedang berbincang dengan Bayu adalah William. Ya, si tampan William Sastro-Dimerja yang kerap dihayalkan saat dia tengah bercumbu dengan pria demi segepok uang dan kenikmatan surga dunia. Terus terang, semenjak melihat William 4 bulan lalu Elsa memang langsung jatuh hati pada cowok berwajah tampan itu. Mungkin, itulah yang orang-orang katakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Itulah alasan utama dia mau bekerja di Vanter, klub malam milik sahabatnya yang juga berkawan akrab dengan William. Dia berharap dengan bekerja di klub malam milik Bayu membuatnya punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan William. Dan pada suatu momen si tampan William akan jatuh ke dalam pelukannya seperti banyak lelaki lain yang memujanya. Namun kehidupan punya jalannya sendiri. Memiliki alur cerita khusus yang kerap kali bertolak belakang dengan keinginan kita. William yang disukainya seperti tidak menyukainya sama sekali. Jangankan untuk merealisasikan keinginannya untuk menghabiskan malam penuh kemesraan bersama William. Untuk duduk berduaan saja sepertinya William enggan. Sepertinya rongga hati William masih dipenuhi oleh bayang-bayang Gayatri. Cerita Bayu dulu guna menghilangkan kegundahan Elsa. Gayatri, siapa dia? Elsa mengerutkan keningnya. Rasa ingin tahunya tiba-tiba muncul dan begitu membuncah. Sabar ya, nanti pasti aku beritahu.
ungkap Bayu sambil mengelus lembut pipi ranum nan mempesona milik Elsa. Rabaan yang kian lama kian bergerak nakal. Turun naik dengan napas memburu dan nafsu kian lama kian terasa membesar di batok kepala. Tapi seperti kebanyakan manusia, kebetulan Bayu juga manusia. Sampai detik ini janjinya adalah janji kosong melompong. Seperti politikus yang bisanya cuma janji namun tak pernah mau buat menepati janjinya. Ya, seperti lagu dingin yang dinyanyikan oleh Rinto Harahap. Janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Jelas, orang macam Elsa takkan mau diselimuti kesedihan oleh janji. Dia malah berprinsip. Tak ada rotan akar pun jadi. Kalau memang tak mampu menaklukkan hati William ya yang jelas sudah ada saja seperti Bayu. Apalagi Bayu ngasih gajinya tiap malam dan bukannya tiap bulan. Elsa mengusir cerita masa lalu di angannya. Ekor matanya kembali menatapi Bayu yang tengah berbicara dengan William lewat handphone canggih miliknya. Jadi si King sialan itu benar-benar datang ke Vanter. Ada getar kebencian dalam kata-kata William. Ya benarlah. Mana mungkin gue berani bohong sama lu, sahut Bayu tertawa kecil. Pendar ketakutan tak terlihat lagi dalam sorot matanya. Itu kerjaan gue dari tadi, terus mondar-mandir untuk memata-matai dia. Sayangnya William tak begitu mendengarkan perkataan Bayu. Dia asyik dengan dirinya sendiri, membiarkan perangkap masa lalu mengurungnya dalam duka nestapa. Semakin dalam duka yang dirasakannya, semakin besar pula api kebencian terhadap King. Teman akrabnya yang kini telah menjadi musuhnya. Ingin sekali William mencabik-cabi wajah King lalu menyiramnya dengan air cuka. Bos, lu masih dilapendoskan? Tanya Bayu dengan nada khawatir. Takut terjadi apa-apa dengan William. Lu tunggu gue di Vanter. Sekarang juga gue ke sana. Tapi bos. Sela Bayu. Tapi apa? Tanya William cuek. Dia nggak datang sendiri bos. Bayu menjawab pertanyaan William. Suara tawa William terdengar nyaring, memecahkan keheningan dalam ruang suite room Lapendos yang dia tempati. Lalu, katanya di ujung tawa, sejak kapan si King itu jalan sendiri? Dia itu banyak musuhnya, makanya selalu ada pengawal di sampingnya. Elu nggak perlu was-was, gue nggak bakalan takut meski dia dikawal selusin pengawal. Kali ini pengawalnya malah nggak kelihatan bos. King datang ke Vanter bersama teman-temannya dari Biro Ketertiban Metro Wakanda bos. William menelan ludah mendengar penjelasan Bayu. Sial dangkalan memang si King itu. Maki hati kecil William penuh kemarahan. Sudahlah, lu tunggu gue aja di Vanter. Kalau ngomong di handphone doang sih percuma. Pokoknya begitu tiba di Vanter gue langsung ke ruangan lu. Kata William akhirnya sambil memutuskan obrolannya. Dengan langkah tegas dia mengayunkan kakinya ke basement. Tak lama kemudian mobil Bugatti La Voiture Noire yang dikemudikannya membelah suasana malam di Wakanda yang kian ramai oleh manusia-manusia yang haus akan hiburan malam.